Ahok vs Rizik bagai langit dan sumur dalam menghadapi proses hukum. Menarik memperhatikan fenomena proses hukum di Indonesia ini. Mungkin masih ingat ketika jutaan umat Muslim berdemo di Jakarta menuntut pemerintah agar Ahok segera diproses hukum. Jutaan loh, dan berjilid lagi. Saya kira baru kali ini jutaan orang melawan satu orang. Pemimpin dan penggerak demo itu adalah Rizik Syihab, sang imam besar Ormas FPI yang pernah dinobatkan sebagai imam besar umat Islam Indonesia, tetapi tidak jadi. Tidak tanggung-tanggung, orasi-orasi mereka begitu menakutkan dan mengerikan. Kata-kata ancaman, hujatan, dan banyak lagi yang sejatinya tidak pantas keluar dari mulut seorang pemuka agama. Tapi ya sudahlah, mungkin begitulah tabiatnya. Ahok menghadapi dengan tegar, tegas, dan berani. Ahok secara lapang dada meminta maaf kepada umat Islam se-Indonesia jika merasa terhina dan agamanya ternista karena kata-katanya. Meskipun dari lubuk hati yang paling dalam, dia tidak ada niat sedikit pun menyakiti umat Islam, tetapi secara tegas dia mengakui bahwa dia tidak bersalah. Tetapi namanya Indonesia, penegak hukum dan hukumnya belumlah dapat diandalkan untuk menjadi benteng pertahanan kebenaran di NKRI ini. Berdasarkan tekanan, Ahok akhirnya diproses hukum dengan cepat bahkan kilat. Ahok menghadapinya secara lapang dada, tegar, tegas, dan berani. Dia adalah seorang yang berkomitmen menjunjung tinggi proses hukum sekalipun rasanya tidak adil bagi dirinya sendiri. Tetapi demi tegaknya hukum di Indonesia, dia menjalani proses itu tanpa cacat sedikit pun. Tidak seperti pejabat pada umumnya yang selalu ada alasan jika sudah berhadapan dengan hukum. Akhirnya Ahok pun diputuskan bersalah dan ditahan sebagai seorang penista agama Islam. Lagi-lagi Ahok menunjukkan sikap seorang kesatria yang dengan tegar menghadapi hukum. Dia menerima diri ditahan. Meskipun sebenarnya ada peluang untuk banding, Ahok tidak mengambil kesempatan itu. Suatu keputusan yang masuk akal dari seorang negarawan. Kenapa? Pertama, kalau dia naik banding, maka akan terjadi chaos di Jakarta. Para golongan sakit hati akan kembali turun ke jalanan. Jakarta akan kembali gaduh, bahkan mungkin Indonesia. Maka sebagai seorang negarawan, ia harus lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan dirinya sendiri. Kedua, jika mulai dari awal proses hukum sudah kental dengan tekanan massa, maka banding pun mungkin akan semakin memperburuk hukumannya. Bukan maksudnya tidak percaya hukum, tetapi tidak percaya dengan kredibilitas para penegak hukum. Rizik Syihab dan kepengecutannya. Sebagai orang nomor satu di organisasi FPI yang selama ini menjadi biang radikalisme agama, tentunya tentulah harus lebih dari pengikutnya. Jika selama ini Ormas FPI dikenal sangat radikal, apalagi pimpinannya, jika mulut anggota FPI perlu caci maki, maka itu adalah dipelajari dari gurunya Rizik. Memang begitulah kenyataannya. Rizik menuduh pemerintah ingin membangkitkan kembali PKI dengan bukti lambang Palu Arit di uang kertas baru. Padahal matanya saja yang mungkin sudah rabun. Ia sudah menghina Soekarno dengan mengatakan sila pertama Pancasila ada di pantat. Ia menghina agama orang lain, polisi, tentara, dan presiden serta jajarannya. Akibatnya dia mendapatkan gelar pemecah rekor terbanyak dilaporkan di kepolisian karena mulutnya sepanjang 2016-2017. Ternyata residivis dua kali ini tak pernah juga berhenti menjadi biang kegaduhan.
Ia kembali mengembar-gemborkan revolusi di kalangannya. Tetapi ketika mau diproses hukum, dia selalu ada alasan untuk tidak hadir di kantor polisi. Meskipun memang pada akhirnya memenuhi panggilan polisi, tetapi membawa gerombolannya bak raja yang mau digantung. Padahal sebenarnya tidak ada bahaya di kantor polisi, tetapi takutnya sudah luar biasa. Sampai sekarang kasusnya belum juga dilanjutkan. Tak berhenti sampai di sana, Rizik kembali mendapat hadiah kasus sebelum Ramadan. Kasus seks chat cabul alias konten pornografi. Pucuk dicinta, Wulan pun tiba. Malunya luar biasa. Bayangkan seorang yang setiap hari mendakwahkan Allah yang begitu suci dan selalu merasa diri suci, ternyata tunduk di selangkangan seorang wanita. Itu adalah hal yang paling memalukan yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau Ariel pernah melakukan hubungan syek dengan beberapa artis dan videonya beredar di dunia maya, orang masih tidak terlalu peduli sebab Ariel adalah dan lawan mainnya sama-sama artis yang dalam benak masyarakat sangat kental dengan yang begituan. Tetapi jika seorang pemuka agama yang melakukan seks chat dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, itu adalah perbuatan paling tercela di muka bumi ini. Tidak ada lagi alasan yang pantas untuk membantahnya atau membenarkannya. Semakin dibantah, semakin orang-orang akan mencibir, semakin mencari pembenaran, semakin citra mereka akan tenggelam sampai ke dasar neraka. Padahal ketika peristiwa Ariel yang saya singgung di atas, kelompok mereka paling getol menuntut agar Ariel dan lawan-lawannya akan lawan mainnya itu diproses hukum sesuai hukum yang berlaku. Seolah moral Ariel dan lawan mainnya adalah paling bejat pada waktu itu gara-gara gerombolan FPI. Ketika tiba saatnya Rizik harus menghadapi tuduhan yang sebenarnya lebih ringan, dia malah menghindar. Tidak mau memenuhi panggilan polisi dengan berbagai alasan. Kemudian dengan penuh ketakutan mereka melarikan diri ke Arab dengan dalih umroh, tetapi sampai sekarang tidak pulang juga. Sudah seperti itu, para pengikutnya tetap saja mencari segala pembenaran menjijikkan untuk membela junjungannya itu. Bodohnya, alasan demi alasan yang mereka lontarkan justru semakin menjatuhkan reputasi Rizik. Masyarakat sekarang sedang menunggu apa yang akan Rizik lakukan. Logika masyarakat sederhana saja, kalau tidak benar, ya silahkan dilakukan pembelaan di pengadilan. Gitu aja kok repot. Kalau benar ya namanya juga manusia kadang terjatuh, ya silakan saja hadapi proses hukum yang ada. Tetapi begitulah yang namanya malaikat. Kalau sudah berbuat jahat pasti dianggap sebagai iblis. Maka sebaik-baik dan sikap apapun Rizik membela Islam selama ini, tetap saja dia dianggap cabul. Dan mana ada umat yang mau menerima seorang ulama cabul, tapi pasti menolak. Ahok vs Rizik. Bagi langit dan sumur di dalam menghadapi proses hukum. Mungkin perbandingan ini saya sangat kejam dan menyakitkan, tetapi begitulah kalau mau dibandingkan. Pertama, Rizik menuduh Ahok menista agama Islam dan Al-Quran, tetapi sekarang dia sebagai seorang ulama justru menjungkalkan Islam dari kesuciannya. Rizik yang seharusnya menunjukkan kesucian Islam dan Al-Quran yang didakwahnya, justru dia menodainya dengan perbuatan cabulnya. Tentu juga dia sungguh melakukan perbuatan itu. Dan ingat, bukan soal berat ataupun tidaknya kasus, melainkan siapa yang melakukan. Kedua, Rizik menuntut Ahok di proses hukum, tetapi sekarang dia menghindar dari proses hukum. Itu sama saja orang sudah buang air besar malah memakainya kembali. Apapun alasannya, entah kriminalisasi ulama atau anti-Islam, justru kalau Rizik merasa dikriminalisasi, dia seharusnya membuktikan bahwa polisi salah. Ketiga, Rizik tidak menjawab pertanyaan benar atau salah, sebagaimana Ahok tetap meyakini dia tidak bersalah, tetapi tetap meminta maaf dan menjalani proses hukum sebagai konsekuensi dari pendiriannya. Sementara Rizik tidak menjawab apa-apa, konfirmasi pun tidak, membantah pun tidak, malah menuduh dan mengambing-hitamkan orang lain.
Sikap orang seperti apa ya? Sikap seperti itu? Pengecut. Saya kira lebih buruk dari seorang pengecut. Harapan semoga Rizik menghadapi proses hukum dan tidak mencari pembenaran. Semoga semakin banyak pejabat dan figur publik yang mengikuti sikap Ahok, bersalah atau tidak biarkan hukum menentukan. Bahkan ketika hukum seolah tidak adil, semoga pengikut Rizik sadar bahwa tindakan menghadapi proses hukum adalah tindakan pengecut yang tidak perlu dibela. Ya, semoga pengikut Rizik sadar bahwa tindakan menghindari proses hukum adalah tindakan pengecut yang tidak perlu dibela. Apalagi seolah mengerahkan seluruh kemampuan ngeles yang ada. Salam dari rakyat jelata. Mora Sifudan. Terima kasih.